Selamat berjumpa kembali dengan saya MCH Anam Semproter. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tempo hari mengenai pengaruh daripada tingkat kekesatan terhadap efisiensi waktu. Namun untuk saat ini kita lebih akan membahas mengenai tingkat kekesatan selain daripada efisiensi waktu, yaitu tentang droplet yang dihasilkan. Meskipun dengan konsentrasi yang sama, alat yang sama, begitu juga dengan nozzle dengan flow rate yang sama, apabila herbisida yang kita gunakan itu tadi mempengaruhi tingkat kekesatan daripada larutan, maka droplet yang dihasilkan pun akan berbeda. Biasanya jika dengan tingkat kekesatan yang lebih, itu akan menghasilkan droplet yang lebih besar pula. Lalu apa kaitannya dengan tingkat efektivitas ataupun efikasi daripada bahan aktif itu sendiri? Tentu kaitannya apabila droplet yang dihasilkan itu tadi besar, tentu akan lebih sukar diserap oleh stomata daripada gulma itu sendiri, yang kemudian tentu akan mempengaruhi daripada efikasi bahan aktif itu. Selain itu, dengan tingkat kekesatan yang lebih tinggi, derajat kembang daripada nozzle yang kita gunakan tidak bisa maksimal. Umpamanya biasanya kita menggunakan nozzle standar Van Solo dengan derajat kembang 90%. Akan tetapi karena tingkat kekesatan mempengaruhi, maka derajat kembang tidak bisa mencapai ke 90%. Dan itu tentunya akan mempengaruhi daripada spraying faktor pada waktu yang bersamaan. Kok kayaknya ribet kali sih mas pembahasannya mas? Sebetulnya ini tidak ribet. Hanya mungkin ada istilah-istilah tertentu yang lebih mudah dipahami. Akan tetapi untuk sampai saat ini saya belum bisa memberikan istilah-istilah yang lebih familiar ataupun lebih gampang diterima. Tapi pada dasarnya seperti itulah. Karena tingkat kekesatan itu sebetulnya sangat banyak pengaruhnya, yang alhasilnya makanya banyak daripada sesama seprofesi yang sama-sama pemborong semprot, rata-rata mereka di awalnya itu tidak percaya dengan penghasilan baik itu secara luasan maupun setelah dikonversikan ke rupiah terhadap hasil kerja daripada tim kami. Karena apa? Salah satunya memang mereka tidak pernah membuat perbandingan mengenai tingkat kekesatan terhadap efisiensi waktu dan juga efikasi herbisida yang digunakan. Sebetulnya ini diantara kunci-kunci kenapa tim kami memiliki prestasi yang cukup dalam tanda kutip itu tidak mungkin bagi tim semprot yang belum pernah melihat secara langsung. Tapi memang ada beberapa tim semprot dalam tanda kutip ya pemborong dari lain wilayah, lain daerah yang memang ingin membuktikan dalam artian itu bagaimana cara aplikasi dan bagaimana hasilnya. Dan juga setelah saya beri penjelasan, ya mereka semuanya menjadi yakin, dan memang itulah kenyataannya. Karena saya sendiri sebagai pengelola untuk pekerjaan ini, toh saya nggak mungkin kan menggaji pekerjaan yang tidak layak dibayar kan gitu. Dan ini sudah berjalan mulai dari 2007. Memang untuk yang baru-baru kenal saya, mungkin orang itu berpikirnya saya hanya salah satu penjual daripada sprayer. Padahal sprayer itu baru sekitar 3 tahun saya jual setelah banyaknya permintaan dari customer seperti itu ya.
Sekarang kita kembali lagi mengenai tingkat kekesatan kaitannya dengan tingkat produktivitas. Apabila droplet yang dihasilkan itu tadi kasar, otomatis spraying faktornya rendah karena tidak maksimalnya daripada derajat kembang nozzle yang digunakan. Tentu dalam waktu 1 atau 2 jam akan terlihat selisih. Katakanlah kalau kita menggunakan herbisida dengan tingkat kekesatan yang lancar, itu derajat kembang bisa 90% dengan droplet yang halus. Sementara apabila kita menggunakan herbisida dengan tingkat kekesatan yang tinggi, derajat kembang hanya sekitar 70%, berarti kan sudah selisih 20%. 20% ini tentu bukan nilai yang sedikit jika perkaliannya baik itu dari sisi waktu maupun HK per bulannya. Dan sebagian orang berpikir dengan tingkat kekesatan yang rendah, yang tinggi ini tadi akan lebih irit. Padahal itu kebalikannya. Karena apa? Karena ketika tingkat kekesatan tinggi, keluarnya dropletnya besar dan juga derajat kembangnya pun sedikit, otomatis orang ini nggak yakin. Makanya pengibasan ataupun cara mengayunkan daripada stik itu akan berulang-ulang pada tempat yang sama. Karena apa? Karena mereka kurang yakin dengan tingkat kebasahan daripada semprotan mereka. Yang seharusnya 1 kali kibasan itu sudah kita mencapai luasan itu 1 meter. Tapi ini karena kurang yakin. Yang pertama memang kibasannya katakanlah 20% lebih rendah, berarti kan cuma 80 cm nih. Kemudian diulangi lagi per 40 cm-nya, 50%-nya. Jadi 2-3 kali kibas itu baru 160 cm. Lebar jaraknya. Sementara kalau kami sekali kibas itu 1 meter. Ini bukan persegi, kita berhitung mengenai spraying faktornya. Dan itu nanti dikalikan dengan durasi waktu kerja dan juga HK per bulannya. Oleh sebab itu pernah kami kirimkan tim di salah satu tempat dengan jumlah orang lebih sedikit kami, akan tetapi prestasi kerja dalam waktu yang sama yaitu 1 bulan kami bisa mendapatkan hampir 200% dari mereka yang memiliki tim 3 kali lipat dari kami. Dan itu tentunya yang membedakan antara tim kami dengan tim mereka. Karena kalau tim kami memang sudah menjiwai daripada pekerjaan ini. Waktunya sudah habis, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Salam semproter.